Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman di mana saja Anda berada. Kenalkan, saya sering disapa Pak Janu. Saya berlatar belakang sarjana pendidikan matematika. Lama jadi guru, kepala sekolah ya. Sekitar 23 tahun lah gitu ya mengajar di sekolah. Nah, sekarang saya berada di rumah, menekuni bisnis Tien sebagai seorang konsultan kesehatan Tien, berperingkat kehormatan di Silver Lion. Nah, hari ini saya di rumah akan berbagi informasi ya, pengetahuan yang saya miliki tentang suplemen zinc. Nah, suplemen zinc ini sangat dibutuhkan oleh kita. Kita perlu mengetahui kira-kira perlunya apa, pentingnya apa zinc dalam kehidupan ini ya. Seperti itu. Saya akan berbagi dan nanti ada testimoninya tentang produk zinc ini. Ya, seperti itu. Ikuti. Saya hanya membacakan ini yang sudah dibuat oleh kiriman dari Pak Luis Tendean ya, upline saya di bisnis Tien ya, yang sudah peringkat 4 Diamond Gold Lion. Ya, seperti 4 Diamond Gold Lion ya, seperti itu. Jadi ini informasinya ya tentang zinc. Nah, Bapak Ibu, akibat jika kita kekurangan zinc, ya ini seperti ini ya. Vitamin dan mineral adalah asupan penting yang harus terpenuhi untuk tubuh guna menjaga metabolisme ya, seperti itu. Kemudian 2 miliar orang di dunia kekurangan zinc ya, cukup banyak ya. Kemudian zinc merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kekurangan zinc itu sangat umum terjadi. Diperkirakan sekitar 2 miliar orang di dunia yang mengalaminya dikarenakan asupan yang tidak memadai. Seperti itu ya. Nah, jika asupan zinc tidak terpenuhi dengan baik, maka manfaat zinc tidak akan diperoleh tubuh dan dapat berakibat pada terganggunya sistem imun. Sekaligus enzim dalam tubuh tidak akan berfungsi secara maksimal. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, zinc ini memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan terutama anak-anak. Ya, kekurangan zinc pada anak-anak akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya, seperti itu saya kira jelas ya Bapak Ibu ya. Tuh ini ya. Terus kita lanjutkan. Nah, penyakit jika kekurangan zinc itu apa aja? Yaitu seperti diare, gangguan tumbuh kembang anak, alergi, dan rambut rontok dan tipis. Ya, itu. Nah, diare. Gimana penjelasannya tentang diare? Diare, jika sistem imun terganggu, maka akan menyebabkan infeksi, Bapak Ibu, seperti mengalami diare. Kekurangan zinc menyebabkan sistem imun melemah dan tubuh menjadi mudah terkena bakteri seperti bakteri E. coli dan Salmonella yang menjadi penyebab diare ya, seperti itu. Nah, gangguan tumbuh kembang. Nah, kekurangan zinc dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan, Bapak Ibu, meningkatkan terkena infeksi, melemahkan memori dan kurang konsentrasi ya. Jadi terganggu ya pertumbuhannya dan juga perkembangan otaknya ya, seperti itu. Kemudian juga menyebabkan alergi. Kekurangan zinc itu dapat menambah level histamin. Nah, ini perlu saya jelaskan histamin itu apa. Nah, supaya saya nggak salah ya, histamin adalah suatu senyawa amina nitrogen ya, yang disebut juga biomina. Nah, itu histamin ya. Nah, histamin ditemukan oleh Dr. Paul Ehrlich pada tahun 1978. Nah, histamin ini terlibat dalam sistem kekebalan tubuh, mengatur fungsi sistem pencernaan dan berfungsi sebagai neurotransmitter dalam otak dan sumsum tulang belakang dan rahim. Nah, itu ya, itu tentang histamin ya. Jadi kekurangan zinc dapat menambah level histamin ya, kekebalan tubuh menurun. Nah, itu yang ini ada
di sekitar jaringan cairan tubuh. Nah, kelebihan histamin ini Bapak Ibu di dalam tubuh dapat meningkatkan sensitivitas terhadap reaksi dan gejala alergi seperti hidung berair, bersin-bersin, dan gatal-gatal, serta imunitas tubuh menurun, ya, seperti itu. Kemudian bisa juga menyebabkan rambut rontok dan tipis. Nah, zinc ini berperan mendukung fungsi selnya dan membantu tubuh mensintesis protein. Nah, kekurangan zinc dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan sel, sehingga dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada rambut dan rambut menjadi rontok. Ya, seperti itu. Jadi siapa yang rambutnya rontok, botak, ya inilah konsumsi zinc ya, Bapak Ibu. Nah, terus sebenarnya zinc itu apa gitu ya. Nah, zinc itu adalah suatu mineral mikro, jadi kecil banget ya. Mineral mikro yang memiliki peran penting untuk tubuh. Nah, ini penting ya sebagai nutrisi esensial ya. Nutrisi yang pokok bagi tubuh kita karena tubuh tidak memproduksi zinc ya, seperti itu. Bahkan zinc ini dijuluki dengan bunga kehidupan Bapak Ibu ya. Nah, membentuk material dan struktur sel, membantu menstabilkan membran sel dan DNA sebagai antioksidan yang sangat baik bagi tubuh. Itu ya, Ibu. Terus zinc dibutuhkan semua usia. Semua usia. Terutama pada anak-anak karena zinc itu dapat membantu proses tumbuh kembang anak untuk lebih optimal. Nah, jadi pertumbuhan dari jasmani sampai otaknya ya, untuk kecerdasannya. Nah, ini macam-macam zinc yang Bapak Ibu perlu ketahui. Pertama ada zinc ini apa? Zinc asetat. Nah, ini biasanya zinc ini berfungsi untuk mempercepat pemulihan pilek. Nah, kalau asetat untuk pilek, zinc laktat itu digunakan untuk mengobati kekurangan zinc. Nah, diare juga, luka bakar ya, luka bakar, kekurangan vitamin B kompleks, suplemen untuk wanita hamil dan menyusui. Jadi bagus untuk yang diare, luka bakar, penyembuhan luka ya, kekurangan vitamin B kompleks ini juga bagus mengkonsumsi ini ya, seperti itu. Nah, terus ada zinc sulfat ya, zinc sulfat. Zinc sulfat ini dikonsumsi untuk mencegah kekurangan zinc, membantu meredakan jerawat, kerontokan rambut juga, mencegah flu dan lainnya. Kemudian yang paling banyak itu, yang paling sering digunakan itu untuk mengobati pilek itu zinc gluconat namanya ya. Nah, kemudian ada zinc citrat, itu zinc jenis zinc yang dapat diserap tubuh dengan baik. Kemudian zinc orotat itu merupakan jenis suplemen zinc yang mudah ditemukan. Kemudian ada zinc picolinat, itu jenis suplemen zinc yang paling mudah diserap tubuh dibandingkan jenis zinc lainnya. Nah, Bapak Ibu, Tiansi mengeluarkan zinc apa? Ini namanya suplemen zincnya adalah zinc laktat ya. Nah, zinc laktat itu ada di sini kombinasi yang ada di zinc ini sangat bagus untuk penyerapan tubuh dan untuk membantu mengoptimalkan kesehatan ya. Seperti itu, ini kandungannya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, zinc laktat dan sebagainya ya, ada bubuk kuning telurnya ya, seperti itu. Nah, kita lanjut aja ya, saya bacakan lagi. Nah, ini makanan yang mengandung zinc itu apa aja Bapak Ibu? Ini seperti daging sapi. Itu dalam 100 gram daging sapi terdapat 4,8 mg zinc ya. Kemudian telur itu juga banyak mengandung zinc. Satu butir telur dapat mencukupi 5% kebutuhan zinc harian ya, cuma 5% ya. Nah, kacang-kacangan juga seperti buncis, lentil, kacang tanah, kacang mede, dan kacang almond juga mengandung zinc ya, dan dapat meningkatkan asupan zinc. Terus apalagi makanan laut itu juga banyak mengandung kandungan zinc ya. Dalam 100 gram tiram terdapat 32 mg zinc ya, tiram. Kemudian susu juga itu ada kandungan zinc juga. Itu menyediakan tubuh juga untuk zincnya ya. Kemudian ada dari biji-bijian.
Ya, 30 gram biji rami dapat mencukupi 31 kebutuhan zinc harian pada pria dan 43 kebutuhan zinc harian pada wanita. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini manfaat zinc ya untuk tubuh kita itu seperti ini ya. Ini yang dikeluarkan oleh Tien sehingga seperti ini ya. Nah, itu bermanfaat seperti yang kita lihat, yaitu membantu menyembuhkan diare, kemudian membantu mengendalikan gula darah yang punya diabetes, ya, kemudian mempercepat penyembuhan luka. Jadi bermacam-macam luka bisa dibantu disembuhkan dengan zinc, ya, seperti itu. Ada yang ditabur, ya, ada yang seperti itu, nggak masalah. Kemudian meningkatkan fungsi imun. Nah, jadi kekebalan tubuh, untuk kekebalan tubuh ini sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam masa pandemi gunakanlah zinc, jangan sampai kehabisan ini stok zinc di rumah. Kita punya hubungannya dengan anak-anak ya, seperti itu. Bisa mengatasi jerawat, ya, cegah jerawat supaya tidak banyak muncul di tubuh kita. Terus menjaga kesehatan mata, ya, menjaga kesehatan mata. Kemudian melindungi jantung, ya, bisa membantu menjaga jantung itu sehat. Terus lagi ya, Ibu. Nah, ini data ya. Data di Indonesia itu menurut data data Riskesdas atau riset kesehatan dasar ya tahun 2018 terjadinya peningkatan presentasi prevalensi diare. Jadi itu maksudnya prevalensi itu adalah dalam jangka waktu terjadinya penyebaran jumlah kasus penyakit ya, dalam hal ini diare ya, secara nasional di tahun 2018 menjadi 6,8, itu dibanding tahun 2013 itu hanya 4,5. Jadi lebih banyak ya. Tahun 2018 itu diarenya menjadi lebih banyak. Nah, kemudian prevalensi diare pada balita juga mengalami peningkatan Bapak Ibu di tahun 2018 menjadi 11,0% dibandingkan tahun 2013 itu hanya 2,4%. Jadi adanya peningkatan. Nah, ancaman diare pada balita masih menjadi hal memprihatinkan. Nah, seperti itu ya, memprihatinkan. Kemudian Indonesia memiliki angka kematian balita akibat diare yang tinggi. Diare menjadi penyebab nomor 2 meninggalnya balita. Nah, kemudian Indonesia sebagai negara tropis sangat rentan diare. Pada balita yang belum memiliki kematangan cerna, dan daya tahan tubuh yang kuat, setiap tahunnya terjadi 1.000 sampai 5.000 kematian akibat diare. Nah, ngeri ya Bapak Ibu ya. Nah, diare menyebabkan kekurangan cairan elektrolit serta terbuangnya zat penting di dalam tubuh seperti zinc yang dapat mengakibatkan kerusakan usus. Nah, berdasarkan rekomendasi dari WHO, Badan Dunia Kesehatan Dunia, dari UNICEF ya, dan UNICEF, Badan Dunia Kesehatan UNICEF, untuk anak-anak ya, perhatian untuk anak-anak, untuk mengobati balita yang mengalami diare akut, yaitu pemberian suplemen zinc selama 10 sampai 14 hari. Jadi kalau Bapak Ibu menemui putra-putrinya sakit diare, berikan zinc 10 sampai 14 hari ya, dengan dosis yang sudah ditentukan ya, tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Orang tua bagaimana? Orang tua bisa juga ya. Kalau saya sering rekomendasikan ke orang tua kasih 6 sekaligus. Nah, saya bilang seperti itu. Biasanya langsung cepat berhenti. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada testimoninya ya. Kita lihat testimoni seorang anak yang dulunya kecil, kurus, terus bisa sehat dengan suplemen zinc ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lihat. Zing. Ini zincnya vitamin yang
terus ya. Kalau dede aku minum dari 1 tahun. Karena dulu aku pernah sakit-sakitan. Sering. Jadi gimana sih cara minumnya? Ini ada ininya ya guys. Nah teman-teman, aku setiap hari minum 2 butir sekali. Jadi aku juga 2 butir sekali. Yuk kita minum bareng-bareng. Gimana sih cara minumnya? Ini Dedek. Cicing. Kalau aku minumnya langsung dimakan nih guys. Langsung dikunyah-kunyah. Kalian bisa dibuka. Enak. Rasanya manis-manis gitu. Ini jadinya bisa dicampurin makanan atau susu. Manfaat puding adalah 1. Menambah nafsu makan. 2. Meningkatkan kecerdasan otak supaya kita pintar. 3. Meningkatkan pertumbuhan tulang. 4. Menjaga daya tahan tubuh. Dan masih banyak lagi loh. Teman-teman, ini dia review Jenny dan Dova, vitamin Jenny dan Dova. Selalu jaga kebersihan dan tetap sehat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen. Nah, demikian Bapak Ibu informasinya ya untuk tentang zinc ini dan testimoninya ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang mau ada konsultasi silakan, itu ada nomor HP saya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kunjungi juga map lokasinya di Tian Syariah Batam. Nah, Bapak Ibu bagi yang menyukai informasi hari ini silakan like, subscribe ya, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan infonya ya, karena saya sering buat video ya. Dukung saya untuk membuat channel-channel ini lebih baik lagi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya menjadi lebih sehat. Itu ya, sekian dari saya. Salam hangat, salam sehat dari saya Pak Jarod di Batam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.